warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ikhwah al-mu'atakifin wal mu'atakifat, para peserta i'tikaf dan jemaah salat zuhur yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mencoba melanjutkan materi serial i'tikaf kita dalam rangka pembekalan diri bersama di bulan Ramadan ini, sehingga apa yang kita dapati di i'tikaf tahun ini lebih substansial, lebih esensial, dan puncaknya ada hasil yang kita bawa untuk dijadikan sebagai pedoman berkehidupan, dan memang itu inti i'tikaf. Malam tadi telah kita dapati rumusan pokok dalam berkehidupan. Ada 3 yang saling keterkaitan. Satu adalah iman, dan iman ini bersyukur kita kepada Allah adalah modal pokok, modal dasar yang memang sudah dianugerahkan kepada kita bersamaan dengan awal kehidupan kita di alam rahim sebelum terlahir ke dunia. Usia 4 bulan bersamaan dengan ditiupkannya roh, terjadi komitmen kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan rangkaian dalilnya ya. Dan kita kuatkan lewat keterangan dalam Al-Qur'an, juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat roh ditiupkan itu menyatu dengan jasad, itu yang di Quran surah ke-15, masih ingat ya? Al-Hijr di ayat 28 sampai dengan ayat ke-30 itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalim min hama'im masnun. Itu keterangan awal proses penciptaan secara fisikal sampai usia menjelang 4 bulan. Ketika sampai usia 4 bulan, fa idza sawaituhu, ini wa nafakhtu fihi min ruhi, maka tatkala nanti sempurna keadaan itu fase 4 bulan 120 hari, yang fase inilah kemudian mulai ditiupkan roh. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, dan ditiupkan kemudian roh. Dari mana taunya ditiupkan roh ini? Usia 4 bulan. Nanti keterangan Nabi SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kunyahnya Abu Abdurrahman. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh. Ini dalilnya. Nanti referensi ini bisa ditemukan, yang paling singkat coba bisa di googling cepat sekali di Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis yang keempat ya. Di Al-Arba'in itu nomor hadis yang keempat, nanti bisa di googling, jadi agak hemat tuh ya, nggak harus cari buku, tinggal di googling ketemu tuh. Setiap kalian, kata Nabi SAW, anak cucu Adam, proses kelahirannya akan dibentuk dulu di rahim ibundanya. 40 hari pertama disebut nutfah, proses perpaduan antara spermatozoa dengan ovum berprosesnya. Kemudian 40 hari yang kedua berbentuk alaqah, zigot,
yang mulai menempel di dinding rahim dan mulai berproses. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, sudah ada semacam bentuk daging keratan. Ya. Dan sekarang saya pernah mempelajari dari modul awal kedokteran itu. Ya, pada pembelajaran dasar di fase tumbang, pertumbuhan dan perkembangan. Itu di istilah kedokteran sekarang, istilahnya serupa, menggunakan kata mudghah. Mudghah itu istilah hadis. Hadis Nabi SAW, dan itu disampaikan 15 abad yang lalu. Risetnya terbukti kini. Usia 40 hari ketiga. Jadi kalau 40 kali 3 berapa? 120 hari. 120 hari itu kalau dibulankan dibagi 30 kan paling gampang ya. Ya, berapa? 4 bulan kan? Nah, usia bulan kan kalau enggak 29 30 kan? Kalau menggunakan Hijriah. Masehi 29 bisa 30 bisa 31. Ambillah pertengahan, ya. Pertengahan yang paling bulatnya 30. 120 bagi 34. Jadi bulatnya 4 bulan. Nah, 4 bulan ini sudah ditiupkan roh. Tsumma yursalu ilaihil malak, diutus satu malaikat, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayanfukhu fihi roh, maka ditiupkan roh. Jadi usia 4 bulan roh sudah ditiupkan. Paham sampai sini? Baik. Dalil selanjutnya, ketika roh sudah masuk itu menjadi nafas, maka mulai terlihat tanda-tanda kehidupan. Makanya kan bisa dicek ya. Ya, kalau cek misalnya ke bidan atau ke dokter SPOG itu, mau misalnya cek USG, ya, kan bisa kelihatan tuh di usia-usia 4 bulan ke atas kan, mulai ada detak jantung dan sebagainya itu. Nah, ini sudah ada tanda kehidupan, tanda pernafasan, nafas. Ketika roh masuk ke dalam fisik menyatu disebut dengan nafas. Nah, saat masuk itulah terjadi komitmen antara setiap hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya. Ya, yang merawat, yang membimbing, yang memberikan kebutuhan, yang menyembuhkan kalau sakit, yang kalau diminta itu sudah siap memberikan segala hal yang sesuai dengan maslahat hambanya. Pindah dalilnya tentang komitmen ini ke Quran surah 7 Al-A'raf ayat 172. Anda kalau ikuti keterangan saya, Anda ikuti flow-nya, jalurnya, dengan masukkan dalilnya, itu insya Allah akan kuat argumentasinya. Dan cara kita memahami dan menguraikan akan terstruktur dari awal sampai akhir. Komitmen ini dibangun kemudian, ini yang melahirkan awal dasar modal keimanan. Ini yang di awal tadi saya sampaikan. Berbahagianya, bersyukurnya, beruntungnya kita, sejak kita terlahir itu sudah punya modal iman. Jadi dari 3 itu, iman, amal soleh dan takwa, iman sudah punya dari peristiwa ini. Nah, ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba. Tinggal nanti persoalannya apakah dipertahankan anugerah ini atau tidak saat mulai berkehidupan di dunia. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka mim bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum. Nah, ini poinnya. Tolong di highlight ya pada kalimat ini. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ada? Qalu bala syahidna. Ini kalimatnya. Qalu bala syahidna. Jadi di highlightnya dari kalimat wa ashhadahum ala anfusihim, ini yang dari Allahnya, berikan komitmen ke kita. Alastu bi rabbikum sampai di sini. Kemudian kita menerima itu dengan mengatakan qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ada ayatnya? Baik. Dan ingatlah, pahamilah, renungkanlah, pelajarilah ketika Rabbu Muhammad SAW, kalau infonya bersifat umum disampaikan pada Rasulullah, maka sekalipun yang diberikan informasi Rasulullah SAW, tapi sifat umum itu menjadikan hukum yang berlaku pada informasi itu berlaku umum untuk kita semua. Jelas ya? Dan ingatlah, pahami, renungkan
ketika Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil komitmen perjanjian dengan setiap anak cucu Adam sejak awal mula penciptaan. Lalu mempersaksikan komitmen itu dan menegaskan, alastu bi rabbikum, bukankah aku, kalau bahasa bebasnya begini, apakah kamu siap menjadikan aku sebagai Rabb? Sifat rububiyah yang ditampilkan seperti pernah saya jelaskan. Tuhan yang akan merawatmu, memenuhi kebutuhanmu, menyembuhkan kalau sakit, mengampuni kalau berdosa, memaafkan kalau salah, membimbing kepada jalan kebenaran. Maka tidak ada pilihan lain kita mengatakan, ya, qalu bala syahidna. Kami berkomitmen ya Allah. Ya, kami berkomitmen. Kalau sudah pakai bala, itu bala sekali ya. Bala itu artinya siap. Ya, tanpa berpikir apapun. Dari kata syahidna inilah kemudian muncul persyahadatan yang dikonfirmasi ulang nanti oleh amal soleh. Nanti konfirmasinya amal soleh, kalimat syahidna ini. Ya. Nah, tapi ini perhatikan dulu supaya nggak lompat. Ini modal dasar kita. Sebelum terlahir itu sudah membawa ini, bawaan lahir kita. Bawaan lahir yang terbawa dalam proses berkehidupan itu yang disebut fitrah. Fitrah. Jelas ya? Nah, ini yang dimaksudkan di Quran surah ke-30 ayat 30. Quran surah 30 ayat 30. Ada? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ada itu? Ya, saya bacakan sampai situ saja dulu untuk memudahkan. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka komitmenlah engkau untuk memasrahkan, mengarahkan dirimu itu kepada seluruh ketentuan dalam ad-din dengan cara yang benar, lurus. Ad-din itu apa? Pernah saya singgung juga. Tafsirnya nanti di Ali Imran ayat 19. Innad-dina 'indallahil Islam. Yang dimaksud din di sisi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Islam. Jelas ya? Islam itu dari aslama yuslimu islaman, orangnya muslim. Orangnya muslim. Nah, jadi yang memegang identitas Islam itu disebut muslim. Jamaknya muslimun. Sedangkan pokok mendapatkan anugerah Islam itu simpulnya kan 5. Pokok pertamanya itu apa? Konfirmasi iman. Ya, dari mana taunya? Dalil lagi, hadis Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Kalau tadi di Al-Arba'in nomor yang ke-4, ini nomor kedua. Ketika Nabi ditanya, dikonfirmasi oleh malaikat Jibril yang menyamar itu, mal Islam, apa jawab beliau? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalimat an tashhada an la ilaha illallah, an tashhada itu adalah turunan dari apa? Refleksi yang saat ada usia 4 bulan itu di dalam rahim. Qalu bala syahidna. Ungkapan syahidna itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi ini membuktikan bahwa saat terlahir itu kita sudah membawa fitrah iman. Tinggal pertahankan tegak lurus, hadapkan ke fitrah itu, pancarkan itu dengan sempurna. Jangan sampai bengkok. Ya? Itulah fitrah berkehidupan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mempertahankan fitrah itu? Ya? Mengaktifkan sinyalnya. Kan saya katakan aktifkan sinyal itu kan? Dikonfirmasi nanti supaya tidak mengatakan di hari kiamat, lupa ya Allah, kan perjanjiannya dalam perut ibu. Nggak ingat waktu itu. Kan? Persoalan terbesar kan teorinya begini. Kalau sudah lupa itu kan suka nggak ingat. Kan? Makanya itu dicegah oleh Al-Quran. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya engkau tidak mengatakan di hari kiamat, kami lupa ya Allah. Bagaimana bisa ingat? Tuh proses kan berlangsung dalam perut ibunda di rahimnya. Ya. Makanya untuk tidak terjadi yang demikian, potensi penyimpangan, potensi berdalih dengan lupa, awas ya, maka komitmen iman itu lantas dikuatkan, dikonfirmasikan. Lewat apa? Lewat amal soleh.
Ini yang menjadikan pembuktian komitmen awal kita itu terjaga sampai pulang. Keislaman kita, status sebagai muslim itu dijaga. Ya. Maka di amal soleh itulah terjadi semua konfirmasi iman. Contoh, konfirmasi syahadat kita, bala syahidna, yang wujudnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Konfirmasinya di amal soleh. Amal soleh pertama yang mengiringi iman itu, kalau kita ingin cek di Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat. Tuh, amal soleh pertama. Itu rumusannya kan di atas. Iman, kemudian amal soleh. Apa pentingnya amal soleh? Mengkonfirmasi iman. Apa pentingnya amal soleh? Menguatkan iman. Apa pentingnya amal soleh? Mengonfirmasi syahadat. Benar nggak ada syahadat dalam jiwa kita? Ngeceknya lewat amal soleh. Karena itu ketika seseorang menunaikan amal soleh, urutan pertamanya sholat, maka dalam sholat akan ditemukan syahadat. Itu udah pasti, itu udah rumus. Gak mungkin orang sholat gak baca syahadat. Coba. Pembukanya itu dalam takbir kan, sholat dibuka dengan takbir kan? Allahu Akbar. Kalimat Allahnya sudah disebutkan tuh. Lalu konfirmasi syahadatnya di mana? Dalam tahiyat. Coba lihat tahiyatnya. Mau pakai versi yang manapun pasti ada syahadatnya. At-tahiyatu lillah, kan? Mau pakai yang itu boleh. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Boleh pakai yang itu. Setelah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ada syahadat gak? Harus dibaca itu. Ya, ini konfirmasi iman, konfirmasi iman. Bahkan uniknya begini, karena ini amalan pokok, yang paling pokok mengonfirmasi iman, itu panggilannya saja. Jangankan proses penunaiannya, prakteknya. Panggilannya, panggilan untuk sholat, itu sudah mengonfirmasi syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan? Syahadat kan? Diperdengarkan. Dan itu setiap pergantian waktu dalam sehari, 5 kali sehari. Jadi yang belum sholat pun itu nggak punya alasan. Akan ditanya, lupa. Apa nggak lupa kalau 5 kali diperdengarkan setiap hari? Masa selama hidup 5 kali diperdengarkan? Selama hidup loh, sampai menjelang meninggal masih bisa bilang, lupa ya Allah. Dan gak sama dengan pengadilan manusia. Pengadilan manusia ditanya, kata hakim, terdakwa ingat peristiwa ini, lupa yang mulia. Di akhirat gak bisa. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Jelas? Ini konfirmasinya. Jadi dikonfirmasi lagi tuh. Dikonfirmasi lagi. Nanti ketika ini dilakukan dengan baik, syahadat dikonfirmasi, iman dikonfirmasi dengan amal soleh, maka nanti ada kewajiban Allah untuk menepati komitmennya. Apa itu? Alastu bi rabbikum, sifat rububiyahnya untuk merawat kita. Karena itu sifat rububiyah ini bisa dihadirkan saat kita meminta kan? Atau tak meminta pun kalau waktunya tiba untuk diberikan. Kita beramal soleh membuktikan komitmen iman. Wujudnya berupa ibadah. Kita ikrarkan dalam sholat. Kan yang pertama mengonfirmasi amal solehnya sholat kan? Maka diikrarkan dalam sholat. Iyyaka na'budu. Ya kan? Lalu balasannya apa? Wa iyyaka nasta'in. Ketika iyyaka nasta'in diberikan, hadirlah pancaran takwa. Itu yang dimaksudkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang menyebabkan orang-orang dulu, termasuk Nabi dan Rasul, kalau punya hajat itu sholat. Makanya panggilan sholat itu dibuka dengan pemenuhan hajat. Coba Al-Baqarah ayat 45 itu. Wasta'inu bis-sabri wasta'inu. Kalau Anda punya hajat, hajat itu kan nanti menuntut sifat rububiyah Allah diantaranya, ya kan? Dan kalau engkau punya persoalan dalam kehidupan, ada problem, mintakan solusinya, kata Allah, minta tolong. Dengan cara apa? Satu, sabar dulu, terima, supaya hati lapang. Jadi menerima ujian, masalah dalam kehidupan dimanapun itu, ketika kita terima dulu, karena mengeluhkan pun tidak menghilangkan masalah.
Ketika menerima, Allah berikan kelapangan pada hati. Setelah lapang, dikasih solusi. Jangan ngeluh dulu. Kalau ngeluh, nggak dapat solusinya. Ini panas kan di luar misal gitu. Terus kita ngeluh, apakah menghentikan panas? Tidak. Tapi kalau kita terima, alhamdulillah Allah hadirkan panas. Barangkali ada yang genang-genangan perlu dikeringkan. Sudah dulu, lapang hati. Begitu lapang, tenang, muncul solusi. Atau kadang-kadang tiba-tiba langsung cerah lagi, teduh lagi. Bisa terjadi. Jelas ya? Nah ini konsepsinya nih. Konsepsinya. Makanya wasta'inu bis sabri was salah. Kalau belum sadar, imannya dipanggil oleh Allah. Katanya sudah beriman, kok belum paham juga gitu. Makanya di ayat 153 itu panggilannya pakai iman dulu sebelum wasta'inunya. Sebelum kalimat ista'inu pakai iman dulu. Coba buka ayat 153 di Al-Baqarah. Mas hafal ya? Bisa hafal ya? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Ada ayatnya? Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Di Al-Baqarah ayat 45, ya ayyuhalladzina amanunya nggak ada. Karena bagi orang beriman harusnya sudah sadar kalau sholat itu pembuktian iman. Makanya kalau dipanggil panggilan adzan nggak nanya lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apaan ya? Aneh itu, aneh. Ya. Karena orang beriman tuh nggak pakai nanya, karena sudah paham. Oh ini konfirmasi iman. Jelas. Nah kalau belum menyadari itu sepenuhnya, maka imannya dikhitab oleh Allah, disentuh lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang sudah beriman, katanya beriman. Ista'inu bis sabri was salah. Punya masalah, bukan cuma kamu saja. Orang lain, bahkan yang dulu pun punya persoalan juga. Terima dulu dengan sabar. Sabar, bukan cuma kamu yang diuji. Yang lain pun diuji juga. Itu sikap itu secara psikologis akan meringankan keadaan jiwa kita dan memberikan kelapangan pada hati. Ya, biasanya kan sifat manusia itu senang bertoleransi ya, walaupun kadang-kadang toleransinya tidak pada tempatnya. Kalau kita kepleset sendirian nggak enak kan, tapi kalau yang lain ikut kepleset rasanya lebih ringan ya. Ya kan? Ya. Nah, itu diantara bawaan manusia begitu tuh. Di antara bawaannya tuh gitu. Makanya ketika ada orang diuji dengan masalah mengeluh, kata Allah, bukan kamu saja yang diuji, orang lain pun diuji juga. Ketika mendengar itu agak tenang tuh. Jelas ya? Baik, setelah itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Jadi salat ini yang mau saya tekankan, itu konfirmasi keimanan kita. Ketika itu dilakukan, maka pancaran takwa datang. Feedbacknya hadir. Dan itu diinfokan dulu. Diinfokan. Sebelum kita bahkan menunaikannya. Diperdengarkan 5 kali sehari. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Ya kan? Sholat. Konfirmasikan imanmu. Sujud kepada Allah. Komitmen. Supaya apa salah satunya lagi? Supaya dengan komitmen itu hak kamu pun dipenuhi oleh Allah. Untuk memohon, meminta. Makanya sholat secara fikih disebut doa. Doa untuk minta. Ya, kalau kita kerjakan permohonan kita potensial banyak dikabulkan sepanjang bermaslahat untuk kita. Paham? Hayya 'alas shalah. Kenapa salat? Dijawab. Hayya 'alal falah. Supaya kamu bahagia. Supaya engkau sukses. Tadi malam sudah saya tuliskan kan? Ya, pancaran-pancaran takwa itu masih ingat gak? Kesuksesan, kebahagiaan, lompatan pengetahuan yang tadi malam itu. Ya kan? Nah, maka kalau dikerjakan, dikonfirmasi, diperdengarkan itu supaya nggak nanya lagi. Makanya kalau anak kecil atau orang dewasa jawab sesuai dengan kadar pengetahuannya, ala qadri uqulihim. Anak kecil tanya, ini anak saya tanya, Buya kenapa sholat? Supaya mas pintar. Tuh. Supaya Allah kasih lagi mainannya. Sholat dia. Kita terpaksa cari mainan juga tuh. Terpaksa itu maksudnya apa? Mengondisikan diri untuk memaksa pada nilai kebaikan. Itu bukan dalam konteks negatif, bukan. Ya. Dan itu yang menggerakkan siapa? Bukan diri kita juga, fitrah kita yang digerakkan oleh Allah.
Jadi bukan artinya kita merekayasa sesuatu, tidak, karena kan kita itu terkondisikan saja. Ya. Dan nanti ada nilai ikhtiar yang Allah bimbing lewat petunjuk-petunjuk berkehidupan. Paham ya? Nah, sekarang kita sambungkan dalilnya keseluruhannya. Iman, amal soleh, takwa. Yang dengan itu dijaga sampai meninggal. Tadi yang komitmen untuk beriman itu yang tunduk patuh namanya siapa? Namanya siapa? Tadi saya sampaikan di awal. Yang konsisten terhadap fitrah, terhadap ad-din itu. Din nama lainnya apa? Islam. Orang yang berislam siapa? Muslim. Jamaahnya tadi apa? Muslimun. Jadi muslimun itu orang yang komitmen dengan keislamannya. Makanya di Islam itu nanti ada simpul-simpul iman, simpul-simpul amal soleh yang ujungnya mengantarkan kepada takwa. Simpul Islam ada berapa? 5. Satu apa? Syahadatain, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Yang kedua apa? Salat. Itu kan amalan pertama, konfirmasi iman. Saya belum bahas yang lainnya, sampai 2 dulu. Nah, yang komitmen mengerjakan ini namanya muslim. Makanya kalau disebut muslim mesti sholat, karena mengkonfirmasi keimanannya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya Islam nggak sholat, nah ini belum terkonfirmasi keimanannya. Keimanan belum terkonfirmasi, keislamannya pun belum terkonfirmasi sempurna. Jelas ya? Karena itu antara muslimun, iman dan hadirnya takwa dengan perangkat amal soleh nanti selalu diingatkan oleh Nabi setiap Jumat sepekan sekali. Atau dalam setiap kesempatan umumnya ta'lim beliau dengan menyampaikan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Tingkatkan takwamu. Cara meningkatkan takwa amal saleh dengan cara yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dapat semua di situ. Paham ya? Awas, kita mengajinya ilmiah ini. Antum ikuti dari awal tuh, runtutannya, dalilnya apa, insya Allah nyambung. Maka dari situ ditemukanlah ini rumusan itu. Dari rumusan ini lantas kita keluarkan menjadi 3 bagian yang kita tuliskan tadi malam. Ada secara individual, personal, lingkup keluarga, dan lingkup sosial kemasyarakatan. Di dalamnya ada berbangsa, bernegara, hubungan antar negara, dan sebagainya. Nah, ini yang tinggal dikeluarkan saja. Pertama, secara personal dulu ya, aspek ibadah. Sudah? Jadi yang mengkonfirmasi keimanan kita kepada Allah berupa amal soleh, amalan pertama terkait dengan ibadah. Secara individual dulu. Baik, tuliskan yang pokok 1, sholat. Oh, ini amalan pokok nih. Dan harus selalu mengonfirmasikan itu. Harus selalu mengonfirmasikan itu yang di atas. Yuk kita tuliskan, yuk kita contohkan. Pegang ini Syekh. Mas pegang ini. Bu ambil sini. Kita nulis sana. Bismillah. Baik ya, kita lihat sini. Fokus sini. Semalam kan kita turunkan di sini ya. Rumusan 3 ini kita turunkan ada secara personal, sifatnya individual. Kemudian di lingkup keluarga, skala pertengahan mengantarkan kepada aspek sosial yang lebih besar. Di sini aspek sosial yang lebih besar, levelnya sudah masyarakatan, sebangsa, senegara, atau hubungan yang lebih luas lagi. Di semua lini ini dikonfirmasi. 3 bagian ini, konfirmasi imannya kita batasi kemarin di 3 bagian pokok. Ada aspek yang terkait dengan ibadah, pengetahuan, knowledge, ilmu. Kemudian terkait dengan rezeki yang pokoknya adalah kemapanan harta benda. Tergantung turunannya. Di sini masih harta, sini nanti ekonomi, di sini nanti teorinya sudah lebih luas lagi. Stabilitas ekonomi dan turunan-turunan yang lainnya.
Ini 3 bagian ini kalau dikonfirmasi lewat iman dengan penunaian amal soleh, nanti pancaran hasilnya ada di takwa. Contoh, kita ambil secara personal dulu yang ini, terapkan ke sini. Ini terapkan di sini. Konfirmasikan iman kita secara personal melalui konsepsi ibadah. Dibuktikan lewat aspek amal soleh. Apa amalan pertamanya? Turunkan sholat. Dari mana dalilnya? Quran surah ke-20 Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku tegaskan sungguh akulah Allah, enggak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembah aku, ibadah. Fa'budni, sembah aku. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat untuk mengingat aku. Bahwa engkau itu hamba harus ibadah. Jelas? Ini secara personal karena kalimat ini disampaikan nanti ke Nabi Musa sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan semua nabi salat seperti yang pernah saya sampaikan. Nabi waktu menerima perintah Isra dan Mi'raj, apa perintahnya? Hadiahnya apa? Salat kan? Dan itu dikonfirmasi nanti di surah Al-Isra-nya ayat ke-78. Ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu menunjukkan konfirmasi waktunya. Tunaikan ini waktunya ada 5 yang pokok, 5 waktu. 5 waktu ini sudah ditetapkan. Ini kalau saya rumuskan lagi makin detail lagi. Nanti lihat aja di pokok bahasan saya tentang sholat ya. Supaya nggak terlampau jauh saya terangkan gitu ya. Paham konsep dasarnya dulu. Nanti kalau ingin didetilkan tinggal diturunkan. Lengkap semua, nggak ada yang nggak lengkap. Dari waktu umumnya ada di Quran surah ke-4 ayat 103. Di ujungnya itu inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Nanti penegasannya di Quran surah Hud 11 ayat 114. Quran surah 17 ayat ke-78. Nanti konfirmasi penjagaan yang pokoknya di Quran surah kedua ayat 238. Lengkap semuanya. Ya. Nanti tinggal diturunkan lewat hadis. Kalau ini dilakukan, pancarannya apa? Pancaran takwanya. Ada 5 nanti. Yang pokok sholatnya berapa? 5. Dan pancaran takwanya 5 juga. Yang pokoknya. Ya. Yuk kita urutkan. Contoh, 1. Kalau ini dikerjakan dengan benar sholatnya, maka Allah akan berikan feedbacknya kepada kita pancaran takwa. Yang pertama Quran surah 29 ayat 45. Ya, Syekh menulis, tulis sini. Nah, ini kasih gue ya. Pakai tangan kanan tulisnya. Bismillah, sini. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ada? Wa aqimis shalah. Ada ayatnya? Quran surah 29 Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Wa aqimis shalah. Baca, pahami dengan benar dulu sebelum menunaikan sholat. Semua petunjuk yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau mau sholatnya benar, lihat Nabi mengajarkan. Ikuti petunjuknya. Kalau itu benar dilakukan, yang pertama yang bisa didapatkan, innas sholata. Sungguh, sholat yang benar ditunaikan itu. Sesuai petunjuk Nabi mengajarkan, tanha anil fahsya wal munkar. Maka sholat itu berpotensi mencegah diri setiap insan pelaku sholat itu dari potensi keburukan. Perilaku buruk itu cuma 2 bentuknya. Ya, bentuknya 2. Kalau bukan fahsya atau munkar. Fahsya itu yang bersumber dari syahwat, faraj. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, dan sebagainya. Ya, melambai yang bukan pada fitrahnya, kan? Dan seterusnya. Itu turunannya fahsya. Homoseksual, lesbian, transgender, dan sebagainya. Nah ini bisa diobati, bisa diperbaiki. Salah satunya dengan mengoptimalkan dan memaksimalkan sholat. Yang kedua mungkar. Ya. Bersumber dari syahwat perut dan akal, nafsu perut dan akal, menipu, merampok, membunuh, korupsi, dan turunannya membegal dan seterusnya. Itu mungkar yang diingkari langsung oleh jiwa kita, oleh hati kita. Sumbernya cuma 2 itu, nggak ada yang ketiga.
Apapun yang terjadi dan bersifat buruk, su, pasti bentuknya cuma dua. Kalau bukan fahsya itu mungkar. Nah, sholat kalau dikerjakan dengan benar, itu akan melatih jiwa, sehingga potensi fujur dalam jiwa itu dikelola, diarahkan untuk mensupport takwa. Nggak akan muncul kemudian dari nafas itu menjadi perbuatan buruk, menjadi su. Kan di nafas itu masih ingat ada dua potensi, satu takwa, yang kedua fujur kan? Ya, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Quran surah 91 ayat 7 sampai 8 kan? Kemudian kalau fujurnya naik sendiri, maka keluar su. Ya, nanti lain waktu saya tunjukkan deh posisi tempatnya itu di mana gitu. Ya, secara gambaran dari ayat Al-Quran. Fujur tempatnya di nafas. Nafas naik ke atas ke kolbu, kolbu ke sodrun, sodrun naik ke perilaku. Diikat oleh akal dulu ke perilaku. Cepatnya begini nih, cepatnya. Ini nafas nih, nukleus jiwa kita di sini nih. Ini mengandung dua potensi nih. Seperti atom aja, ini materinya sama nih. Fisika itu terkait dengan metafisiknya. Di sini ada yang positifnya, di sini ada negatifnya, arusnya ya. Kalau di kimia kan ada proton, ada elektron kan. Ini ada takwa, ini ada fujur. Tahu baterai kan? Ya kan? Ada yang positif, ada yang negatif kan? Lalu disambungkan arus listrik jadi hidup kan? Ya, mensupport sesuatu. Cara kerja itu seperti itu. Fitrah kita pun berkehidupan demikian. Ini selalu ada dua ini nih. Ini mensupport nih. Kalau ditarik salah satu ya nggak bisa jalan. Ini yang negatifnya, ini yang positifnya. Negatif ini untuk jadi katalis ke sini, asalnya begitu. Ya, nah di sini nanti ada bagiannya lagi, ada 6 bagian. Nafas tempatnya ada di kolbu. Di kolbu. Kolbu tempatnya ada di sodrun. Ini agak dalam kita ngaji nih. Jamaknya sudur. Ini jamaknya kulub. Intinya di sini. Setan menghadirkan was-was lewat sini untuk ditembuskan ke sini supaya ini keluar jalur sendiri ke sini, ke nafas. Normalnya ke sini nih, mensupport ini. Ke sini. Ini mensupport ke sini sehingga ini muncul sinyal kebaikan. Tapi kalau ini berdiri sendiri jadi bahaya. Karena ini fujur lawan langsung takwa. Jadi kalau di takwa ada jujur, di sini ada dusta. Di takwa ada sabar, di sini ada marah misalnya. Di marah itu diciptakan bukan untuk menjadikan kita pemarah. Ingat cara memahaminya. Tapi supaya mensupport, menjadi katalis agar sabar itu muncul. Sebab kalau nggak ada marah, nggak bisa ketahuan sabar. Coba tes ya, tes saja. Pulang etikaf, pulang ke rumah. Bilang sama pasangan. Kalau belum menikah, bilang sama ayah, sama ibu. Sabar ya mah, sabar gitu. Nggak ada apa-apa. Paling orang tua nanya, kamu kenapa waktu etikaf? Kan nggak mungkin kan, tiba-tiba ada kalimat sabar gitu. Harus ada pemicunya dulu. Nah asalnya support ke sini nih. Tapi kalau ini berdiri sendiri, dibuat lubang sendiri ke sini, diikuti was-was setan. Setan tuh dari sini nih, dari sudur. Alladzi yuwaswisu fi sudurillah. Masuk sini. Tembus ke sini. Nah ini dibuat jalur sendiri supaya keluar ke nafas sendiri ke sini. Harusnya ke sini. Kalau dibikin jalur sendiri, maka keluar dusta ke sini, marah ke sini, bikin jalur sendiri. Dari nafas ini keluar tembus ke kolbu. Ini yang dimaksud di kolbunya ada penyakit. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu, tembuslah ke sadrun, tembus ke aklun, ke akal, maka berfikirlah akal yang negatif. Ilmunya dipakai untuk mencuri. Strategi masuk masjid, takbir pertama, ikut takbir. Begitu imam ruku mundur ke belakang, kotak infak hilang 1. Nah, ini bahaya nih. Ini keluar nih. Ketika keluar dieksekusi jadi tindakan cuma 2. Kalau nggak fahsya pasti mungkar, sumbernya dari sini. Itu. Ini baik faksa atau mungkar disebut su namanya. Su, perbuatan buruk. Su. Asalnya netral, nafas. Asalnya netral. Tapi ketika supportnya dari fujur, nafas keluar su. Nafas dengan su digabungkan jadi nafsu. Itu istilah orang kita. Asalnya nafas. Karena ketemu su jadi apa? Nafsu. Orang kita kan suka nyingkat-nyingkat begitu kan. Tuh. Ini yang dimaksud Quran surah 12. Ada ilmunya, bukan otak-atik. Ini bukan cocok logi. Quran surah 12 ayat 53. Ya. Wa ma ubarni'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratum bis-su. Illa ma rahima rabbi.
Kita nggak bisa menyebut diri sebagai orang suci. Bahkan di Quran jelas, fala tuzakku anfusakum. Ya? Sudah? Udah Mas, tulis lagi. Ada ya? Innan nafsa la'ammaratun bis. Sungguh ada potensi. Nah, gitu cara menerjemahkan itu. Sungguh ada potensi di nafas itu mengarahkan kepada potensinya dari sini, dari fujur. Illa ma rahima rabbi, kecuali dengan rahmat Allah Rabbku. Bagaimana mendapatkan rahmat itu? Aktifkan takwanya. Rahmat itu ada pada pengaktifan atau aktivasi jiwa takwa. Jelas sampai sini? Nah, ini yang kita dapatkan satu. Jadi kalau kita sudah bisa menekan fahsya dan mungkar, dicegah ini, su-nya nggak muncul, lawan dari su itu khair namanya. Baik. Maka muncullah sifat-sifat baik. Mata baik, telinga baik dengarnya, kaki melangkah pada yang baik. Jawabannya enak kalau ditanya kaifa haluk, alhamdulillah bi. Jangan-jangan di lisannya bi khair, di hatinya bisu. Hati-hati tuh. Jelas ya? Kalau sudah khair, maka semua bawaan sifat dan sikap itu baik. Khair itu baru sifat, diterjemahkan jadi sikap, jadi ma'ruf namanya. Ya, khair itu sifatnya. Ya, konfirmasi dari semua bagian dari takwa itu khair namanya. Jadi intinya kalau orang sholatnya benar, pasti jadi orang baik. Tuh. Ini rahasianya, kenapa dari kecil usia dini Nabi meminta kepada setiap orang tua agar anak-anak kecil itu dilatih apa dulu pertama? Sholat. Karena kenapa? Kalau sholatnya benar, dipastikan dengan izin Allah akan terjaga dalam kebaikan sampai dia tumbuh dewasa. Pokoknya saya titip ya, saya, antum, kita saling mendoakan, dimanapun beraktivitas, jaga sholat. Jaga. Kalau jaga itu bukan hanya jangan tertinggal, tapi pastikan sholatnya benar. Dan kenapa saya katakan saya, antum, kita saling mendoakan? Karena perintah Qur'annya pakai saling menjaga. Itu yang di Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu, pakai alif tuh. Hafidhu gini. Bukan ihfidhu. Jadi katanya bukan hafidha yahfadhu, bukan, tapi hafadha yuhafidhu, muhafadhatan. Fahuwa muhafidh, wa dzaka muhafidh. Hafidh, jamanya hafidhu. Ingat kalau belajar ilmu sharaf kan? Salah satu fungsi alif di pertengahan mufa'alah kan? Kan bermakna saling kan? Tasafaha, saling bersalaman. Ya kan? Hafadha, saling menjaga. Jadi ternyata saking pentingnya sholat itu jangan sendirian dalam menjaga sholat, saling jaga. Makanya azan itu dalam upaya saling menjaga supaya mengingatkan. Ya, karena itu di keluarga saling ingatkan, teman-teman saling ingatkan, bikin komunitas tuh yang diingatkan sholatnya dulu. Sekarang kurang apa lagi sih, udah sampai ke baju, sholatlah engkau sebelum engkau disolatkan. Bisa dilihat di mana-mana, kan? Ya, sampai ke kaos gitu kan? Ya, sampai ke status gitu. Kurang apa lagi coba? Apa masih bisa berkata di hari kiamat, lupa ya Allah? Oke, satu ya. Tadi ada berapa? 5 kan? 1. 2. Jadi 2. Nanti kita bahas lagi malam. Cukup dulu lah, cukup dulu 1 dulu ya. 1 dulu. Paham ya? Yang penting paham dulu. Ya, tidak banyak-banyak dulu. Yang penting paham. Strukturnya dipahami dari awal. Dari sejak saya terangkan di sini. Ini jangan dihapus ya. Jangan dihapus nih. Saya doakan yang ngapus ini siapapun supaya tulis lagi dari awal. Ya. Jelas ya? Baik. Yang ini juga jangan dihapus nih. Ini berkahnya Ahmad nih. Syekh. Khalas. Yuk sini. Ya, tangan bunyi. Sudah selesai. Alhamdulillah. Bismillah. Kita selesai. Paham insyaallah? Paham ya? Jadi ini yang pertama. Kalau ini dilakukan, amal solehnya bagus, imannya bagus, secara pribadi akan baik. Ya, jadi jangan menuntut kebaikan pada orang lain sebelum memperbaiki diri dulu. Ingat ya? Ingat tuh, bikin status tuh hari ini, quotes nih. Jangan menuntut kebaikan pada orang lain sebelum memperbaiki diri terlebih dahulu. Jadi kalau kitanya sudah baik, itu akan jadi magnet. Orang lain pun pasti akan jadi baik. Karena malu bicara sama orang baik, malu kasar itu malu.
Pernah nggak lihat ada preman bicara sama kiai, bicaranya kencang misalnya. Umlok kiai enggak. Waalaikum kiai, waalaikum kiai. Ya. Itu antingnya bagus, lepas kiai. Ya. Jadi kalau kitanya baik, orang pun akan malu berbuat buruk pada kita. Dan akan ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sendalnya bagus tuh, jangan loh punya ustaz dosanya gede, ngolin aja. Walaupun kalimatnya apapun yang keluar, tapi terjaga. Jelas ya? Terima kasih untuk ketersambungan kita hari ini. Semoga Allah muliakan kita, memberikan rahmat untuk kita semua, melapangkan keadaan jiwa kita, dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna ya Allah muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.